track system itu sebenarnya bahasa Jerman ya? Ini kan nggak tahu ini bahasa apa ya, kayaknya bahasa Jerman. Bukunya sebenarnya judulnya track system. Ini ditulis oleh Henry Engels, ada kontributornya namanya Ralph Pepson. Gitu. Nah kalau ditulis di sini di previewnya ya, ini buku hasil dari teaching activity research ya di tahun 1956 sampai 1964. Jadi ini semacam pengajaran ya yang ada di silabus di School of Architecture University of Minnesota itu 1964. Nah buku ini sendiri juga ditulis itu tahun 1967. Udah lama ya. Nah kemudian ditambahkan ulang tahun 1997 dengan penambahan beberapa kategori. Nah disebutin ini beberapa kategorinya adalah pneumatic system, truss lattice system, high rise system, sama hybrid system. Juga dia kasih ada beberapa definisi karakteristik komponen, material sama span sama beberapa types sama forms. Nah ada 3 level sebenarnya dalam pembahasan track system. Ibaratnya ada kategori besar, ada subkategori, ada subkategori. Setiap kategori yang pertama ada 6, habis itu dibagi 4, habis itu dibagi 4. 4 kali 4 kali 6 ya totalnya kategorinya. 16 kali 6. Banyak banget ya, 96 kategori. Nah yang kita bakal bahas itu level 1 dulu. Saya pikir kita semua ya sama saya benar-benar chaos di informasi yang banyak banget. Habis itu kita coba mendigest perlahan, kita belajar bareng. Hasilnya kategori dan contoh. Jadi dan kita juga udah scanning gitu. Nanti ini juga bisa dibagi buat anak-anak yang buat jadi katalog. Paradoks tentang being natural sama being technical. Being natural ini kalau kita harus rilis dengan apa yang digariskan oleh alam gitu, 100% secara ekstrim. Being technical meaning that you have to control everything sampai nitty-gritty. Paham rasionalis ya, yang dulu banyak tahun 1920, Corbusier, Mies van der Rohe, kita mulai mengkontrol melalui sistem industrialisasi. Adanya namanya prefabrikasi, penemuan rangka-rangka batang gitu ya. Kalau yang natural itu kita benar-benar feel, misalnya kita bikin ram earth gitu ya, kita tumpuk-tumpuk gitu, bikin gua gitu ya, dicoba. Nah, hal seperti itu, jadi kita sampai sejauh mana kita mau melakukan kontrol terhadap apa yang namanya program gitu ya. Nah di situ ada tuh di diagramnya ini yang bisa kita tangkap kemarin pas kita diskusi sampai lagi ya. Kita nontonin Charlie juga. Udah ngeheng, ngomongnya udah sempat apa. Jadi kayak gitu ya, jadi internally pertama kali begitu. Itu being natural meaning sebenarnya itu simbolisnya curve gitu, technical itu kotak, itu hanya simbolisme aja. Selamat pagi. Ini dari dua cara berpikir yang berbeda. Nah, kemudian tensi begitu dua ini ada di titik ekstrim, dan bagaimana melakukan efisiensi dalam pemecahan setiap masalah penemuan untuk penemuan sistem strukturnya. Nah ini menjadi penting. Pertanyaannya kriterianya apa gitu ya. Nah kriteria apa itu ini yang melanjutkan dari yang tadi. Yang paling penting ada yang tengah itu. Nature sifatnya apa sih? Dia tumbuh perlahan-lahan dan vanish itu perlahan-lahan. Growing, mutation, evolution, decay gitu ya. Habis itu sampai dia kembali ke groundnya. Nah kalau being techniques itu ada
sangat terencana gitu. Design, analisis, implementation, kondisi di mana struktur itu menjadi fokus utama tanpa adanya kompromi, di mana tension, kayak tadi, gaya tekan itu diekspresikan semaksimal mungkin dan singular. Jadi kalau tekan doang, kalau tarik aja gitu, se ekstrim mungkin. Nah, penemuan form ini bisa membuat bangunan menjadi sangat efisien, gitu ya, dan bisa membuat bentang menjadi sangat lebar dan membuat masa bangunan menjadi setipis mungkin. Kebayang ya? Ini titik terpilih. Tetapi ada kelemahannya, di mana akomodasi terhadap program menjadi harus ngikutin struktur. Kebayang ya? Jadi seperti itu. Nah, challenge-nya adalah bagaimana memasukkan itu dan mengetahui sistem strukturnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu penemuan rangka, tension member, batang, kerangka ya, batangnya. Batang yang bisa dipotong dengan modul itu menjadi penting. Adanya speed, adanya fabrikasi, itu mulai masuk ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini hampir sama gitu ya. Cuma logikanya bukan logika kerangka. Logikanya ada logika rangka. Gitu ya. Bukan logika tracing, tapi logika frame gitu ya. Nah, ini terkait dengan penemuan material lagi. Begitu kita bicara soal baja, siku misalnya yang 5x5 sama mungkin IWF atau Habib itu beda lagi. Karena lebih besar membrannya, habis itu bisa panjangnya mungkin 6 atau 12 meter. Cuma begitu diimplementasikan gitu, mungkin kalau kerangka jadi lebih lama. Tapi kalau IBIB atau Habib itu langsung selesai. Nah, untuk mencampurkan beberapa material. Yang keempat ya, folding. Folding ini plat ya, plat. Ini tergantung sekali dari materialnya lagi. Jadi bagaimana plat itu bisa sekaku apakah gitu. Jadi makanya ada lengkung itu, ada kayak panah gitu ya. Tensionnya ke samping itu sebenarnya untuk ini tergantung materialnya juga, sekaku apa dia. Jadi bentuknya akhirnya mengikuti. Yang terakhir adalah high rise system yang dibagi dalam 4 fase. Jadi ada 4 gitu ya. Makin tinggi gitu ya, konsekuensinya makin banyak gitu ya. Tentu saja ini sifatnya kategori gitu ya. Nanti kita coba bahas di dalam. Kayak gitu sih. Ini yang kita kemarin bicarain. Next. Nah, ini 4 sistem ya. Dari form. Yang pertama paling gampang sistem kabel. Digantung setipis mungkin, materialnya setipis mungkin, ibaratnya seperti paper gitu ya. Digantung pakai sistem kabel. Yang kedua sistem tenda dengan sistem batang tarik dan sistem membran gitu ya, sehingga dia membentuk bentuknya yang seperti parabolik gitu. Yang ketiga pneumatik, jadi kayak balon digembungin gitu. Biasanya banyak dibikin di tenda sirkus atau di yang semi permanen gitu ya. Terakhir WAF juga pakai, yang di Singapura kan pakai pneumatik ya, digembungin jadi ruangan gitu ya. Yang keempat itu arc system. Kalau dilihat yang arc system itu purely compression ya, jadi tekan, jadi bata disusun jadi kayak tekan gitu ya. Yang lainnya adalah permainan gaya tarik gitu ya. Paling mudahnya kalau yang pneumatik itu karena ada udara di dalamnya, itu lagi berbeda lagi gitu. Ini hal yang baru tempatnya. Next. Nah ini beberapa anak-anaknya gitu. Kita udah mau masuk ke sistem yang kedua, itu type gitu ya. Gitu. Yang pertama itu digantung gitu ya. Nanti kita kasih contohnya, itu Mila Viaduct, itu yang desainnya poster di Prancis, jembatan digantung. Yang kedua itu kelihatan kan si tenda itu
salah satu desainnya Munich Stadium, desainnya Frei Otto. Yang itu pneumatik kita belum dapat gitu ya. Contohnya sempat lihat gitu, cuma lupa namanya apa. Mungkin kalau ada yang udah kasih. Tes pokoknya ya. Iya ya betul. Yang ketiga, yang itu tentang arc system, yang itu kan sangat simpel ya, yang arc ya. Habis itu dia bisa modifikasi sampai ke bentuk landform dengan sistem chandelier kebalik. Kalau di zaman dulu tahun 19 saya lupa Gaudi itu waktu desain Sagrada Familia itu bukan desain yang paling kanan bawah tekniknya. Jadi kabelnya itu digantung-gantung kebalik, habis itu dibalik itu jadi Sagrada Familia. Baik, untuk menemukan arc kita cukup membentangkan 2 buah kabel gitu sampai membentuk satu busur. Busur itu kita trace, maka jadi sistem compression yang sempurna. Makanya ada sistem catenary. Kalau dia makin kecil, widespan-nya makin tinggi, jadi catenary. Kalau makin lebar, menyamai parabolik structure. Gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. Dia yang menariknya di buku Heino Engels dia bilang, despite waktu dan penemuan material, dia bilang cara untuk menemukan sistem struktur tetap konvensional. Dia bilang kayak gitu. Dan buku ini menjadi valid untuk masih bisa dijadikan referensi para arsitek dalam menentukan sistem struktur untuk menjadi satu pemimpin dalam dunia perancangan. Kebayang, jadi buku ini kode arsitek. Oke, kita masuk. Yang 1 sama 4 itu nanti saya bawa. Ini nanti ada 2, 3. Itu nanti 2, 3, 4, dan 5. Yang akhirnya saya bawa sama saya bawanya nomor 1 ini. Kita bagi-bagi tugas. Ya. Nah, ini menarik gitu. Ini informasi yang baru. Jadi beliau ini Pak Heino ini memberikan span yang optimal kalau dia mau digunakan gitu ya. Kalau dilihat itu halaman 60. Saya enggak. Bentar ya. Ada yang arc yang paling arc yang ini dia bisa digunakan antara 15 meter sampai 100 meter. Yang arc yang itu yang ke bawah, yang ketiga dari bawah. Contohnya gitu ya, 15, 25 sampai 70 dia optimal gitu ya, sampai 100 meter. Yang paling besar itu yang paling atas itu sampai 500 meter. Optimalnya angka 80 sampai 500. Gitu. Ini memberikan semacam guidance ya. Waktu kita berhadapan dengan span seperti apa, kemungkinan kita bisa pakai seperti apa. Tentunya apa yang kita bicara kemarin ini pasti didasarkan oleh satu riset yang nggak pragmatis. Cuma sayangnya kita nggak ketemu gitu. Kenapa dia bisa nentuin kayak gitu? Ini yang kita mesti bertanya-tanya itu dari mana gitu angkanya. Nah itu sih masih misteri ya. Cuma sedikit banyak jadi punya logika gitu. Kalau misalnya ibaratnya yang pneumatik ini bisa antara 10 meter sampai 300 meter paling atas. Gitu. Yang di bawah, paling bawah itu 10 meter sampai 70 meter. Ya. Kalau yang itu yang tenda itu 5 sampai 40, ada 20 sampai 150. Yang keempat dari atas. Itu 5 sampai 40. Itu kayak gazebo ya, kita lihat di Informa atau S1 sering dijual dari IKEA gitu ya. Jadi kelihatan bahwa semakin di sini dibilang penemuan kabel itu menjadi penting gitu sebagai sistem tarik. Next. Nah ini dia. Nah ini langsung. Ini contohnya gitu. Ini yang klasifikasi yang pertama dengan sistem kabel. Langsung kelihatan lah ya ini bagaimana yang kiri kanan atas tuh kabel itu yang tadinya compression diubah jadi tension gitu. Jadi melengkung gitu. Sebenarnya sistemnya ini kurva parabolik, makin wide gitu. Next. Nah ini Miller Viaduct di Prancis.
jembatan. Nah, kalau yang kesini nitip foto-foto ya. Keren banget. Itu kalau waktu itu ada yang datang pas sharingnya RCR tuh, si Raditya sama Katia, dia kan mau workshopnya. Nah itu dia nyasar tiba-tiba ke sini. Mereka pada foto-foto gitu. Ada foto waktu dibangunnya nggak Pak? Dibangunnya ada videonya. Kita punya. Iya. Ah. Saya pernah lihat soalnya dia kayak melengkung gitu pas lagi dibangun, masih nggak Pas lurus. membuat ketemu ya. Iya. Habis itu Bising di panggung juga. Terus dia harus nunggu apa kayak angin itu pada saat yang tepat buat nyambunginnya. Langsung goyang-goyang. Ada timingnya buat nyambungin. bisa tak gitu ya. Tapi goyangannya itu kan berat banget ya. Kemarin sharing di satu proyek kita di Depok itu ada yang goyang atapnya. Kan yang namanya cantilever kira-kira 2,5 meter. Jadi kalau kita jalan tuh goyang dulu. Kita bayangin kalau kita pakai CNP harus kita kakuin kan kita bisa perbaikin ya. Jadi yang tadinya plat itu dikakuin pakai waffle di atasnya, harus ditarik ke atas gitu ya. Dilas lagi, dibobok, dilas lagi tarik, itu bisa stabil. Stabil sih, tapi nggak ngebantu. Karena logis itu beban itu berat loh goyangannya. Akhirnya perlu ditunjang kolom dari bawah. Itu kan levelnya setengah atau seperti Setengah. setengah. Karena pas nambahin itunya CNP-nya dia nambah berat lagi. Goyangannya itu nggak lebih berat daripada yang kita bayangin. Kita kan ada pragmatis ya, kita kasih waffle aja di atas, ngebantu sih, cuma masih goyang. Orang baja sih udah bilang, Pak ini pasti masih goyang Pak. Dia udah ada feeling gitu. Iya, kita mau coba dulu supaya postingnya nggak terlalu berat ya. Akhirnya harus ditambahin kolom lagi sih supaya lebih aman. Goyangnya ya lumayan sih, nggak terlalu. Kalau sebelumnya kan goyang tuh sampai 3 cm. Ini gue main cuma sampai setengah cm. Nah, ini ada tuh. Iya. Ini. Nah ini kemarin kita mengagumi bangunan ini gitu. Oh, kita desain. Bukan ini siapa Pak? Ini siapa? siapa ya? Hah? Richard Rogers. Hampir. Aduh hampir. Siapa? Lo ngefans sama siapa? Norman Foster. Kami. Terus gue nggak tahu. Bisa kali kado ya. Oke, jadi bangunan alasannya hampir sama. Industrialisasi lagi, efisiensi buat pabrik mobil Renault. Tengah-tengahnya ada skylightnya. Dan di tengah tuh yang naik ke atas. Yuk. Habis itu dia ada talangnya yang ngumpul di tengah. Dan atapnya nggak datar. Jadi ditekuk gitu. Ya gitu sih. Itu modular. Per pohon lah ibaratnya ya. Kalau yang minggu lalu ikut kuliahnya Pak Andre Sima Pranata, kan ada modul-modul yang dikombinasikan gitu. Ini dicoba untuk satu modul pabrik dengan span nggak tahu ini berapa ya. Tapi itu pun juga diskusi dengan modul yang dikaitkan ke program gitu. Nah, di kategori ke-6 dari buku Heino ini dia bilang gitu, ada yang namanya hybrid system, di mana ada satu konsekuensi logis dari ketidaksempurnaan struktur yang terkait dengan penambahan resources, yang berarti penambahan time dan penambahan biaya. Karena itu tidak menjadi tidak sempurna. Nah itu kaitannya ke program ya, kadang-kadang ada nambahin gitu ya. Dan kita merupakan evaluasi dan akhirnya nggak sempurna strukturnya. Nah, desain ini
cukup ideal gitu ya untuk bisa dibuat strukturnya menjadi tidak ada tambal sulam. Semakin ideal sebenarnya semakin resourcesnya digunakan semakin sedikit. Nah, ini kayak gitu. Nah, ini sistem struktur tenda gitu ya, tadi. Yang kanan itu saya salah masukin tuh, yang kanan harusnya buat structure salah ya, yang kiri tenda. Ya, next. Ada beberapa dan desain dari Fry Auto di Minix tadi. Yang sebenarnya sistem strukturnya ringan sekali. Saya nggak tahu pakai membran atau pakai dan paling atau pakai apa ya, dia tahu nggak? Membran kayaknya Pak. Membran ya. Ringan banget gitu ya. Kemudian mendekati ideal ya kalau dilihat dari gambarnya ya. Struktur atas dan bawah dipisah gitu. Keren ya? Maksudnya formnya menarik, habis itu strukturnya masih ideal gitu. Ya, akhirnya mau nanya Fry Auto belajarnya gimana? Ini kita bikin learning from master Fry Auto ya. Kalau ngomong Lebih bagus ya. Oke, ini next. Nah, ini pun juga sama gitu. Sistem strukturnya tenda gitu ya. Tapi penutup atapnya berbeda gitu. Penutup atapnya genteng. Berat sih. Cuma span-nya kan juga nggak besar ya. Ya kan span-nya 12 meter ya span-nya. Pengaitnya juga pakai kabel gitu. Dan itu di ranknya ya. Nah, terkait dengan apa yang didapat oleh arsitek, resources apa yang dia mau fokus ke sana, menurut saya nggak ada material membran waktu dulu ya. 1938 kalau nggak salah ini. Kalau di Jerman mungkin ada ya. Tapi namanya kreativitas itu tanpa batas gitu ya. Dan begitu kita tahu sistem struktur, kebutuhannya keracangan mata lain point. Kayak mas civil engineer backgroundnya. Yang disebut sama Pak Anas Doro Klepon. ini dari siapa? 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 Ini di Azerbaijan. Azerbaijan itu dingin suhunya, minus 0 bisa minus 10. Itu Satria Khan Satria ini tempat mall sebenarnya. Desain poster yang panas, non poster. Atapnya dari membran juga. Next. Bawahnya enggak ya. Jadi didesain base sama lower, base sama top. Jadi yang tadi kita bicara tenda itu buat roof. Jadi kalau misalnya kita mengetahui bagaimana kita pakai ini buat konkret misalnya buat yang bawah, karena dia levelnya ada banyak, bebannya berat gitu ya, 3 lantai pertama, habis itu atapnya mau kita expose kita pakai tent gitu ya. Itu saya kita tahu kan, kita tahu gimana cara bermainnya ya. Next. Nah seperti itu. Next. Nah ini pneumatik gitu. Yang sebelah kanan pneumatik balon gitu. Yang lucunya waktu dia dibikin itu dengan circle kayak bikin balonnya digelembungin gitu. Nanti overlay circle tuh jadi antar struktur itu dijahit gitu. Jadi menariknya ini kompresinya itu pakai udara gitu ya. Dan luarnya cuma pakai shell gitu. Jadi dia ditiup nanti jadi struktur gitu. Lucu ya, jadi kalau ada acara omong saya kita bikin struktur balon langsung tiup semuanya. Ada sirkus.
kan harus ada bukaan nih kalau itu gimana? kan itu balon ntar lubangnya juga dijahit bolong gitu Oh. kayak balon tuh Oh, jadi ketutup lah. Jadi bukan kita hidup di ruang hampa, bukan. Bukan dalam mediknya. Oh, gitu. Iya, ditutup kayak bikin balon gitu. Kayak bikin pelampung apa? Kapal tuh. Kasur Oh, jadi pinggir-pinggir. kasur udara. Yang ditiup gitu, tapi bentuknya gitu. Mungkin ada juga yang digelembungin di bawah, bisa dipanasin jadi ada udaranya gitu ya. Kayak jadi kayak balon udara mungkin ada juga. Nah, tapi kalau udaranya bocor, Bikin pelampung. seperti ini kan? Elias Sarina. Ya, Yang di mana itu? masuk di yang bisa Itu orang kayak Coba ada image-nya. Tadi oh di sini nih Allianz Arena. Oh, Allianz. Allianz Arena. Allianz Arena. Itu cladding depannya. Itu struktural. Harusnya itu struktural. Jadi bukan pakai struktur pneumatik. Itu cladding. Claddingnya dan palon kalau nggak salah. Itu Allianz Arena. Itu cladding bukan tiupan. Sama kayak yang di China tuh. Yang kolam yang Pernah menang nggak? Oh, Itu cladding. ada alat belakangnya juga ya Cross section Allianz Arena. yang Allianz. kalian Allianz Arena. Yang warna putih bisa ganti Allianz. warna tuh. Iya. Yang kayak aduh Arena. Kredit. section cladding. Tuh ada section kiri. Kiri kiri. Kiri kiri. Kiri kiri. Kiri. Itu. Bawah. Bawah. Gitu ya. Nanti Greg yang jelasin. Oh, Oh iya, kayak itu. Kulit paling Kayak apa nih? Nggak tahu ya. Tapi itu Fixer, cladding fixer. fixer. yang bisa nyala berubah warna. Oke, next. Setelah itu nanti ini Greg ya. Oke, lanjut. Nah, jadi objek lainnya. Nah, yang menarik yang pas pneumatik ini dari image saya nanti sambil kita jalan. Tapi ini sistem arc yang sudah lebih, yang tadi single kan udah kebayang ya. Ini lebih ke landform. Jadi landform itu ngebuat satu form yang 3 dimensional. Jadi arc-nya dipakai buat 3 dimensi. Gitu ya. X Cartesian sama Y Cartesian gitu. Jadi ngebentuk satu mountain gitu. Gimana kalau mountainnya jadi banyak gitu. Nah itu kan dikaitin tuh, ingat yang kiri bawah tuh, yang diagram itu, yang kiri atas, yang kecil. Itu bagaimana kayak chandeliernya digantung gitu, kayak bikin tali gitu, digantung lagi gitu. Jadinya yang kanan bawah gitu. Kebayang ya? Yang itu juga sama gitu. Yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah, jadinya yang gitu. Yang itu juga sama gitu. Nanti gimana kalau ada entry masuk di bawahnya, ada orang masuk di bawahnya, kalau gimana kalau nggak pakai orang gitu. Ini kasih simulasinya. Gimana kalau berkaitan sama arsitektur gitu. Ada yang ditutup, bisa ada dibuka gitu. Kebayang ya? Ini nanti bisa jadi tanah juga atasnya. Tergantung struktur di bawahnya seperti apa. Gitu. Next. Jadi nah ini struktur arc yang sangat sederhana, tapi ini kombinasi gitu. Jadi ada tambahan struktur frame, struktur batang gitu. Nanti di atasnya, di bawahnya ada gelulang. Next. Nah ini olah barat olah timur itu. Arc-nya simpel ya. Kombinasi nih. Gimana kalau dia bisa arc sempurna, tapi mungkin arsiteknya mungkin harus bicara dengan layer budaya gitu ya. Karena pengen atapnya rada tersedia mungkin siram gitu. Atau dengan pengen menggabungkan antara lokal, bentuk-bentuknya, strukturnya menjadi tidak pure lagi kan, karena ada keinginan lain selain keinginan struktur gitu. Nah itu yang dibilang sama Heino gitu. Next.
ini juga sama gitu. Ada kurva arc, ini Castelvecchio di desain Carlo Scarpa. Bangunannya itu bukan desain Carlo Scarpa yang ujungnya itu yang arc itu. Tunjukin tuh bangunan barak sederhana, lalu arif. Yang disusun dengan namanya barak ya, itu bangunan murah ya. Jadi yang namanya arc ini disimulasikan untuk membuat bangunannya semurah mungkin tanpa adanya balok. Gitu. Baloknya di atas pakai kayu gitu, sistemnya sederhana. Atapnya atap miring. Next. Nah ini, ini siapa? Foster and Partners gitu ya. Meskipun yang jadi cuma next, cuma sedikit gitu. Tapi ini promosi ini. Bata disusun-susun. Ya mungkin ada teknik pengeleman dari joinnya gitu ya, supaya dia bisa berdiri. Oh, it works. Ini bentangan tadi berapa? 10. Mungkin ada 10-20 meter. 10 meter ya? Yang kiri itu sampai ya. yang gitu. Itu ya. Rangka yang berbukis gini. Nah, ini kan sama ya, sama ini ya. 8 sampai 20 meter dia paling efisien. Masonry structure. Kalau di besarnya arc structure gitu. Next. Yang lebih advance lagi, kombinasi beberapa yang tadi kita lihat sudah ada gitu. Ini siapa? Yoni di Casanila. Di rooftopnya yang ini yang kanan. Yang kiri itu eksplorasi dia waktu dia desain Sagrada Familia. Amazing ya, kita lihat genius sebagai seorang geniusnya arsitek gitu ya. Next. Nah gitu jadinya. Saya lihat modelnya pas di Casanila itu ada pamerannya Gaudi di paling atasnya. Itu ada ini chandeliernya pakai rantai-rantai gitu dikunci. Jadi tower-towernya itu kan kelihatan. Next. Nah, saya berikan kembali ke Pak Arif. Ya, yang vektor. Jadi vektor itu tadi seperti yang Pak Rich jelaskan di pengantar, itu vektor sebenarnya karena ada industri fabrikasi, akhirnya material itu bisa diperbanyak secara massal. Lalu bagaimana itu dimanfaatkan ke penerapannya ke bangunan gitu. Jadi mungkin ada beberapa klasifikasinya. Jadi si vektor ini ada yang flat trusses, jadi dia di satu bidang datar gitu. Susunannya itu intinya adalah membentuk segitiga. Jadi nanti mungkin di bawah bakal dijelasin lebih lanjut lagi. Jadi si flat trusses itu di satu bidang kita membentuk segitiga kecil yang disusun dari batang-batang yang difabrikasi. Materialnya itu sendiri sebenarnya bisa berupa batang baja atau kayu, karena kan dia potongan-potongan kecil gitu ya. Jadi kayu itu sebatas dia masih bisa panjangnya itu bisa dibikin flat trusses ini. Jadi pertama ada yang simple top chord system, terus itu tuh ke atas jadi bentuknya, terus habis itu ada yang ke bawah bottom chord system, terus ada yang di dua sisi ke atas dan ke bawah ke chord system, sama ada yang melengkung gitu chamber system. Terus ini untuk pengembangannya, jadi di pengembangannya itu sendiri si flat trusses ini juga bisa dibentuk jadi seluruhnya penopang si dinding itu juga, terus membentuk si masanya itu sendiri. Terus habis itu
ada yang linear system, ada yang folded. Jadi tadi kan beberapa sebenarnya dari form ya, form itu bisa dibawa ke si vektor ini. Nanti kita lihat beberapa di contoh-contohnya ketika itu di combine. Yang bawah itu intersecting, jadi bisa saling berpotongan gitu ya. Curve ini ada yang bentuknya kayak tadi arc itu, terus habis itu ada yang dua sisi gitu, dua sisi curve nya, dua apa sih, aksis gitu ya, aksis. Terus yang bawah ada yang bentuk bola gitu ya. Nah ini rangka ruang. Jadi si rangka batang ini ketika disusun, ketika dites dan butuh bentangannya agak lebar gitu, dia disusun lebih rapat. Nah ketika disusun lebih rapat, ternyata ada batang-batang yang sebenarnya tidak efisien untuk digunakan. Jadi ada di rangka batang ada bagian yang tegak gitu di transmitted flat trusses. Ini maksudnya, nah, ketika itu digabungin di deret, ada beberapa batang yang bisa dihilangkan dan digabungkan di satu titik. Nah itu akhirnya yang membentuk si space truss. Jadi merupakan pengembangan dari sana juga. Nah ini tadi untuk bentang-bentangannya dan materialnya semua sebenarnya bisa pakai material kayu. Jadi ketika tapi tetap harus disesuaikan ke bentangnya juga. Langsung ini bangunannya poster ya Pak. Ini Avenger di sini ya. Avenger. Saya nggak nonton. Bangunannya poster ini space frame. Jadi full, terus habis itu ke dindingnya juga ya. Di cover sama dinding-dinding luarnya ini juga ACP ya Pak? Ini polikarbonat. Polikarbonat. Nanti ada detailnya ya, kita bisa tahu. Nah, ini menariknya, kenapa sih sebenarnya kita pakai satu sistem? Sebenarnya kita perlu lihat juga sistem yang lain gitu, selain arsitektur dan MA. Jadi bahwa ini punya satu sistem buat naruh air handling unit, water heater, dan untuk pengkondisian udara di dalamnya. Nah, di sini diputuskan untuk ditaruhnya di sisi selubung paling luar. Dan ada akses servis di sebelah pinggir-pinggirnya ya, di mana akses utama dilihat dari kaca tadi. Ya, jadi di situ juga memungkinkan di mana orang bisa lewat lebar dan panjangnya. Jadi orang di atas itu masih bisa lewat jalan di atasnya pakai ada trailnya. Nah, pertanyaan tadi muncul ya, kenapa sih harus segitiga gitu? Bisa nggak sih kalau segi empat? Pertanyaannya bisa. Segi empat itu pernah dilakukan, itu namanya truss triangle. Tapi kenapa sih pakai itu? Kenapa nggak pakai? Nah, punya kelemahan segi 4 sama segi 3 itu. Kalau segi 4, WK ada di mana? WK itu ada di joinnya ya. Bawah joinnya harus cukup kaku. Kalau segi 3 itu sudah kaku ya. Joinnya lemah pun nggak apa-apa. Pada akhirnya ada keterbatasan soal material. Kalau kita pakai material beton, itu nggak masalah. Tapi kalau pakai material baja, kemungkinan harus bermain dengan membran bajanya. Dan kapan virendel itu dipakai? Misalnya salah satu contohnya ya, kalau kita di shopping mall, gitu ya. Itu kalau misalnya kita butuh sistem ducting di bawahnya, itu yang cukup besar gitu ya, mungkin bisa pakai virendel. Tapi kalaupun bisa mengakomodasi sisi segitiga,
kita masih pakai segitiga. Dan yang juga materialnya apa nih, setinggi apa maunya. Jadi ada banyak analisa yang dilakukan untuk menentukan satu sistem struktur. Gitu ya. Jadi ini lebih detail. Nah ini soal akses, soal program, soal di bawahnya museum sebenarnya, museum Sainsbury yang bisa dipakai buat gudang. Orang-orang kayak gini biasanya kan biasa mindsetnya kan komersial ya. Jadi main satu space yang bisa diganti-ganti gitu. Nah ini ada orang bisa jalan di atasnya gitu ya buat servicing gitu ya, buat titik lampu dibenerin dan sebagainya. Nah ini panelnya gitu. Banding panelnya di bawah di atasnya next. Nah itu dibuat solid panel ya. Sorry bukan polikarbonat ini ya. Nggak tahu itu. Apa pakai gabus ya? Mungkin saya pinggirnya kayaknya yang panel yang polikarbonat tadi. Ada videonya waktu Monster diskusi sama Mr. Fuller tuh ada. Dia present tentang material ini. Next. Join-joinnya gitu ya. Itu buat join-join karetnya supaya nggak masuk airnya. Ya, ada gutternya di bawah tuh. Jadi air kalau masuk bisa langsung ke bawah. Ini ada channel-channelnya. Gasket next. Baik, jadi clip in sistemnya, ya bisa diklik. Jadi bukan dibaut, disealant. Kayak kita kayak di beberapa desain misalnya roof polikarbonat di depan rumah misalnya, kayak gitu. Jadi bisa klip, ada klipnya. Airnya itu ngalirnya kemana? Ada gutternya. Oh, jadi ngumpul ke dalam gitu ya? Langsung betul ke bawah. Drip in nggak? Itu nanti dikasih, ini masih dikasih ada itunya, ada tadi karetnya ya buat nutup. Coba dijelek sebelum nanti kelihatannya di situ. Yang di neoprene. Iya di situ. Gitu ya. Ini dari dijelek sebenarnya bisa selesaikan masalah air ya. Next. Next. Nah, sekarang. Ya, ini yang tadi yang soal segitiga itu. Jadi ada beberapa tadi ada yang prinsipnya beam, ada yang arc, ada yang truss. Itu gaya-gaya yang bekerja di sana kayak gitu. Nah yang soal segitiga ini, jadi segitiga yang dianjurkan sebenarnya tadi Pak Adit sudah sempat cerita kenapa kenapa nggak kotak, kenapa segitiga, kenapa jadi sebenarnya si vektor ini dia menganjurkan yang bagian yang segitiga diagonal ini, karena ketika ada ini dia sudah cukup kaku. Ketika ditambahkan segitiga ini sebenarnya akan semakin kaku, tapi itu bukan yang dianjurkan yang di vektor. Jadi sebenarnya ini efisien ya jadinya. Segitiga yang dianjurkan 45 sampai 60 derajat. Karena kalau semakin miring kan dia akhirnya jatuh juga ya, kayaknya yang bekerja nggak bisa menyeluruh. Nah, contoh lain lanjutan itu ada karyanya Rural Newburn Fire Station. Materialnya dia pakai material kayu karena di sana juga ada material yang memadai. Terus baja-bajanya ini mereka dapat sumbangan, akhirnya mereka gabungin pakai baja. Nah di kayu ini karena bangunannya cukup tinggi, dia menambahkan sebenarnya ini rangkanya tuh rangka bidang, tapi dia nambahin ada track stangnya juga, sama ada batang-batang untuk memperkuat si
kayunya supaya lebih kaku, karena ukurannya cukup tinggi dan dia harus ngegabungin si kayu-kayunya ini. Kayu-kayunya ini merupakan kayu laminate juga. Ya, itu di dalamnya. Jadi si materialnya itu udah gabungin. Nah, vektor itu juga bisa dibawa ke bentuk ke form yang tadi apa Pak? Yang forward. Dan landform kayak anak gitu ya. Salah satunya ini karyanya siapa? Karyanya Hadid ya, Hadid Haidar Alian. Nah, ketika kita lihat kayak gini, ini kayak merupakan satu bidang yang clean gitu. Tapi sebenarnya ini vektor di dalamnya. Karena kebutuhan untuk fabrikasi juga, pengerjaan di sana juga untuk efisiensinya. Kita bisa lihat di sectionnya gitu di dalamnya. Jadi dia menggunakan rangka ruang space frame di dalamnya. Jadi sebenarnya ini struktur si bangunannya itu sendiri kolom balok, tapi untuk atap, untuk dinding menyeluruh ke luarnya dia menggunakan space frame, baru ditutup sama material penutupnya tuh dipersemen, cetak, fabrikasi semua, jersey. Ini juga keren banget. British Museum karyanya Foster. Kalau tadi dari yang dia masuk yang dia gabungan sebenarnya. Jadi dia curve truss yang singly curve system. Jadi satu lempengan itu bisa bukan space ya dia. Kita bisa lihat itu kayak di atapnya itu bisa kayak diselimutin kaca glass gitu, bisa clear ke atas. Jadi bawahnya pakai pipe terus ke atas. Sebenarnya di sini ada join-joinnya itu Aris nanti mungkin bisa cerita soal joinnya itu. Dia nggak menggunakan ball join karena untuk kebutuhan pemasangan si kacanya itu juga. Pak, sini kalau join gini pakainya apa ini Pak? Ini aluminium ya, ada bracketnya di bawah. Jadi ada kayak ini jarinya, ada yang masuk di bracket di bawah. Ini nggak tahu ya, ini fabrikator sih levelnya. Ini apa sih? British. Bawahnya bisa clean gitu. Dan teman-temannya adalah bagaimana dia melakukan intervensi yang seminimum mungkin dan memberikan value sebesar mungkin. Kalau dilihat ini komplek yang British Museum ini, beliau ini membuat satu heritage design ya, di mana sisi clearing courtyardnya di dalamnya itu semua di preserve dalamnya. Surface-nya tentu saja diperbaikin ya, marmernya di polish ulang dan sebagainya. Bangunannya direnovasi lagi. Cuma salah satu kelemahannya desain sebelumnya adalah courtyard itu tidak berfungsi
secara optimal karena di tengahnya itu hanya lapangan saja gitu yang itu kalau misalnya dipakai untuk sebagai museum dengan treatment kanopi dia bisa nambah GFA yang besar sekali. GFA jadi begitu masuknya ke courtyard. Tadinya sebelumnya masuknya kayak gitu, masuk kayak ruang sekolah gitu, masuk keliling gitu, ada koridornya. Tapi dengan adanya ini jadi berbeda. Jadi masuk ke dalam courtyardnya langsung dibuat kaca gitu ya. Bukan kaca tapi ini mungkin polikarbonat glass gitu ya. Polikarbonat panel gitu. Begitu masuk ruangnya blong banget gitu. Habis itu baru situ baru pakai jaring itu baru masuk ke daerah-daerah ruang pamernya. Dan di tengah itu kalau nggak salah itu library sama-sama. Jadi ada filosofinya gitu dan space secara program juga bagus dan intervensinya minimum. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih beliau berpikir secara fundamental gitu. Bagaimana struktur yang bisa menyelesaikan permasalahan. Masalah cantik enggak? Ya, begini lucu ya, bentuknya natural. Pasar Cinde, Pasar Johar, Kolom Cendawan, gitu ya, kan sempat banyak nih tahun lalu. Sebenarnya Kolom Cendawan itu kalau mau dilihat di bangunan tinggi itu ada di basementnya Ritz-Carlton. Kalau Ritz-Carlton di bawahnya di Kuningan itu bawahnya pakai Kolom Cendawan. Itu benar-benar berguna. Kenapa? Floor to ceilingnya pendek banget. Dan yang tinggi itu cuma di bagian ducting. Jadi cendawannya itu pas di frame yang itu tuh yang di arah bawah tuh yang gini, cross sectionnya gini, sini naik gitu, gini gitu ya. Di tengah-tengahnya itu buat dipakai di dalam basement tuh ducting, ada kebakaran, ada macam-macam, ada lampu gitu ya. Dan space itu kira-kira sekitar 40 cm atau 50 cm. Nah kebayang ya, itulah kalau misalnya seorang arsitek bisa mendesain seperti itu efisiensi yang dilakukan itu besar sekali. Dan kemudian biaya yang dipakai untuk tadinya jadi punya resource ya bisa dialokasikan buat yang lain. Jadi kebayang ya, nah ini maksudnya Henry Engels ini berpikir itu seperti itu gitu. Bagaimana kita bisa melakukan efisiensi secara terukur dan spesifik. Daripada kita melakukan semacam apresiasi terhadap bentuknya doang gitu tanpa kita tahu sebenarnya risetnya buat apa. Nah itu aja sih. Soal efisiensi juga ya. Gaya-gaya yang bekerja. Jadi di sana tuh si balok ini juga bisa ada kemungkinan untuk muter. Makanya sekarang di balok kan posisinya kan pasti yang tinggi, yang di ini. Nah ada beberapa inovasi. Jadi ada material-material balok. Jadi ada balok kayu biasa, terus habis itu ada balok kayu potongan, terus habis itu ada balok kayu yang digabung sama papan. Yang tiga itu ya kayak blockboard ya sekarang, blockboard. Terus yang kelima dan keenam ini agak jarang, jadi dia dikombinasikan sama corrugated. Ketika ini sebenarnya ada kayunya ya, ada balok kayu dikombinasikan sama corrugated plat. Udah ada dua kombinasi material gitu untuk mencapai bentangan yang diinginkan. Dari Galileo Galilei ini ya, ada lecture Stephen Leisler. Nanti kita bisa share. Sebenarnya kekuatan struktur ini cara yang paling sederhana ya, itu dinilai dari luas penampang. Tidak peduli gitu dulu ya, itu pemahaman yang sangat konvensional, luas penampangnya sama. Nah kalau yang tadi kan lebih tipis dan lebih panjang itu sebenarnya sama saja gitu, yang penting luas penampangnya sama. Itu cara pemahaman sangat tradisional. Meskipun begitu masuk ke dalam ini ada cara bagaimana balok itu di-engineerkan. Kalau misalnya kayak gini kan ini panjang, kalau misalnya lebih tipis gitu lebih panjang lagi gitu. Bisa satu lagi kan lebih panjang, tapi yang di itu sebenarnya luas penampangnya. Gitu ya, asalkan sama, seharusnya logikanya itu bisa mendapatkan kekuatan yang sama. Itu cara generiknya ya. Ini buat sharing aja.
itu juga sama balok. Nah, jadi si baja itu ada baja I, terus dikombinasikan, terus ada yang hollow, terus habis itu ada castellated beam. Jadi ini juga sebenarnya untuk apa namanya, utilitas pipa. pipa. Terus beton dia juga gabunginnya sebenarnya ngembanginnya dari cara yang sama. Di bagian bawah itu dihemat betonnya karena sebenarnya gaya yang bekerja memungkinkan untuk nggak ada bagian sisi dua sisi ini. Jadi di bawah semakin mengecil. Ini gaya-gaya yang bekerja. Tadi sempat diceritain soal pelendut ya, goyang, soal goyang cantilever. Jadi ketika ujung balok jatuh di titik kolom, kayaknya bekerja di gitu, pelendut di tengah. Terus ketika pakai setengah dari bentang, dia lendutnya gini. Jadi ketika di ujungnya itu sangat turun. Nah di tengahnya itu nggak. Terus yang ketiga itu sepertiga bentang. Jadi dipakai sepertiga bentang, dia bisa kayak gini nih. Di tengahnya ikut nahan si ujung. Jadi nggak terlalu turun. Nah ini sama, ini dari setengahan bentang. Prinsipnya tapi sebenarnya sama. Bedanya apa bedanya setengah sama sepertiga? Lebih kuat yang mana? Di lendut, lendutan di ujungnya. Jadi di sini melendut jauh dan ruang di bawahnya itu akhirnya kan gini. Kalau kita emang mau bicara lanjut ya, tapi kalau di rata itu sebenarnya di ujung sini jadinya goyang. Kasusnya kayak yang di rumah di Depok tadi itu ya Pak, itu baris pakai setengah bentang dan goyang. Akhirnya kita perlu cari cara lagi gimana supaya itu nggak melendut di ujung. Pengaruhnya ke baloknya sih, baloknya jadi lebih besar. Dan akhirnya kita benar-benar harus hati-hati di mana naruh struktur itu gitu ya. Kalau baloknya lebih besar kan berarti kan bisa dikakuin ya. Jadi gimana mengkakukan jadi ketinggian balok tadi ya. Tapi pun kalau yang kata tadi, kalau kita di sepertiga gitu, kemungkinan baloknya jadi nggak besar gitu, karena sudah stabil. Iya. Jadi ini sebenarnya kayak ini deform di dalam balok gitu ya. Deformnya kan gini. Kalau ketemu sama tumbuhan kan ada deformasi. Jadi nunjukin logika tembangnya balok ini ya. Makanya balok kan kayak ada 40, ada 20, ada yang 60 gitu kan, beda-bedanya kalau dapat dari struktur. Itu jadi logikanya dari masing-masing itu. Tapi jadi interest juga ya, begitu kolomnya kita bisa desain, dan kita bisa tata, mungkin jadi baloknya jadi tipis-tipis ya. Jadi kolom balok itu, peletakan kolom jadi sangat penting sih. Nah ini ada beberapa sampel-sampel ketika si balok-balok itu diletakkannya melintang, ada yang diletakkan memanjang. Itu sebenarnya semua keterkaitannya sama fungsi juga ya. Ada yang pertama dia diletakkan melintang dan bentangnya sama terus menerus. Ada yang dibikin bentangnya itu bervariasinya. Terus ini mungkin untuk kebutuhan bridge ya, yang kecil-kecil. Terus ini mungkin yang agak lebih lebar. Terus nah ini yang
tadi. Jadi SKU gitu ya. Ya. Apakah ada perbedaan kalau misalnya kolomnya itu disimpannya kotak, disusun kotak sama melintang zigzag gitu? Nah, kalau kasusnya kalau di bangunan persegi sebenarnya sih ini keterkaitannya sih sama fungsi. Kalau misalnya di waffle ya, nanti ini sebenarnya waffle kan bagian dari perkembangan ini juga. Kalau di waffle sendiri untuk di bentang lebar kan sebenarnya kalau kita dapat plan persegi memungkinkan si waffle itu bisa grid kotak gitu. Nah ketika dapat plan persegi panjang sebenarnya si SKU ini lebih efektif sih si silang karena dia feel di dalamnya itu menerus dan bisa jatuh di titik-titik yang pas. Tapi untuk Kalau di stabilitas, sini di yang simpel ini sih sama ya. Sebenarnya fungsi keterkaitan sama fungsi ruangan. Kalau stabilitas sama. nggak masalah tuh ya, naruh zigzag gitu. Kenapa? Maksudnya kan jarang orang naruh kolom. Jadi kayak Nggak zigzag. aku gitu ya ini ya. Jadi nggak perlu pakai balok lagi ya. Nggak mengelilingi Jadi lagi. bisa ada cantilever. Si material juga nggak ada. Maksudnya nggak terpercaya ini bisa gitu ya. Mungkin jadi nggak usah pakai balok lagi ya. Kalau Tapi pakai pelatih. cantilever, jadi kan dicorin cat. Mungkin bisa dihitung volume kali ya. Jadi ini kalau saya dielaborasi diagramnya bisa dihitung volume beton kayaknya. Jadi tahu yang mana yang efisien. Iya. Simpel aja dengan parameter yang sama. Kadang-kadang kita terpacu sama yang ini ya, yang ini atau yang ini gitu sama ini ya. Itu udah biasa sih. Atau malah yang ini dipakai ini, pakai balok kan, kira-kira takut gempa gitu ya. Mungkin keterkaitannya sama balok itu kan sekalian nopang dinding atasnya. Iya. Jadi kalau misalnya ya kita udah terbiasa pakai kasus yang itu, sebenarnya buku si Heino ini juga ya kita bisa ingat-ingat lagi lah. Kalau pas kita ngedesain gitu, kita biasanya kan langsung masuk ke pasti kalau kolom balok kayak gitu. Nah ini ada yang dua sendinya, di tengah ada dilatasinya. Terus gaya-gaya yang bekerja tuh kayak gini, jadi di tengahnya itu ada penebalan ketika untuk mencari supaya dia tetap kaku gak bengkok. Jadi ketika di siku itu nggak goyang karena ada kemungkinan goyang geser gitu. Nah ini ada yang 3 sendinya, jadi ketemu di bawah ada sendi, terus habis itu ada sendi lagi buat ngegabung si dilatasinya itu. Bentuknya sih prinsipnya sebenarnya sama, tapi kalau di 3 sendi itu dia butuh tambahan yang siku ke bawah. Nah ini untuk si waffle, ini keren banget karyanya Naga Larry Berlin. Jadi dia ingin ruang di dalamnya polos. Ini kan sebenarnya open plan, makanya inovasinya di struktur di detail itu dia terus mencoba gimana bikin ruangan itu bebas. Ya waktu itu dia banyak explore di Baja. Akhirnya
si family yang tadi di awal dijelasin di tabel-tabel itu sendiri. Nah, cuma ada beberapa penerapannya di lapangan yang sebenarnya mengkategorikan spesiesnya dia tuh family, terus pengembangannya si pertama ada yang plat, jadi dia menggunakan si bidang plat ini sebagai elemen struktur. Tadi kan batang, mungkin kayak lever work juga, dia sebenarnya bisa menggunakan si bidang itu jadi elemennya. Terus habis itu ada folded ketika butuh semakin kaku, posisi si folded itu sebenarnya menjaga si bidang itu supaya nggak goyangan dari si bidang. Begitu juga si shell. Gelora Bung Karno itu folded plate. Stora. Nah, ada yang si bidangnya itu ini mengenai fungsi batas juga sih. Jadi si Reno di pengantar yang surface itu dia cerita juga gimana kalau si batang itu bikin bangunan itu jadi ringan gitu. Terus gimana si surface ini juga kalau si surface sebenarnya memblok. Jadi si Heino sebenarnya cerita ke filosofinya juga sedikit sih masuk. Ini ada beberapa, ada sebenarnya. Nah, ini yang folded ini nanti ada beberapa contoh-contoh yang menarik yang si segitiga ini kapalnya United States. Oke. Kalau yang folded ini berarti dia bisa berdiri sendiri apa mesti ditopang rangka Si kolom rangka misalnya karena bisa ditaruh bisa berdiri sendiri. Jadi si rangka maksudnya kan kalau kayak tadi kayak misalnya vektor, angkatnya si diri vektor. ya. Bisa ini tuh ada yang ngegabungin sih kayak yang si Zaha tadi. Itu kan sebenarnya kan gabungan juga tuh di dalamnya. Kalau ini elemen si material itu sebenarnya yang jadi struktur yang si ngelengkung si bidangnya, Materialnya Si sekalian jersey-nya tadi. GRC-nya itu jadi struktur. Kayak Teshima itu. Ya, iya. Teshima, beton kan itu. Jadi dia langsung coret itu jadi elemen strukturnya. Nah, ini kelihatan kayak kolom balok batang gitu. Tapi sebenarnya ini surface. Jadi jadi si Miss pengen bikin ruang blong di bawahnya, terus dia putusin buat ngegantung balok-balok baja ini. Ya ini sebenarnya sih batang sih, tapi si yang 4 itu yang kayak tongolan itu di crown hall ini karyanya Miss, itu sebenarnya itu yang ngegantung si balok-balok ini. Dan ini di depannya ini sebenarnya ini holo-holo yang di depan ini nggak ada sih sebenarnya, nggak perlu ada. Gantung baloknya itu udah clear ini jadi bangunan, tapi garis-garis ini kan buat pasang kaca. Terus habis itu sebenarnya diperbesar juga sama Miss. Ini. Nah ini yang surface-nya nih. Jadi ini si surface yang
Nah, one way flight kayak ini. Keren banget sih. Nah ini tadi United States Academy Chapel. Nah ini benar-benar dia pakai yang linear fold, one way folded plates gitu. Apa? Lupa. Ya, sorry. Sorry. Nah ini kemarin ada ngobrol-ngobrol ketemu Kunio Maekawa ya. Katanya. Nah itu elemen di depannya sebenarnya. Ini gabungan juga sih. Nah Yokohama di luarnya itu kalau kita lihat sebenarnya itu dia ditutup sama nggak kelihatan kayak folded, tapi begitu di dalamnya dia pakai surface sebenarnya. Jadi si atas yang kita lihat di permukaan itu sebagai arc ya, itu sebenarnya ditopang di bawahnya sama surface si platin. Oke. Nah, gimbal juga di surface itu, jadi dia dicor si arc-nya itu dia bukan kayak form ya, jadi dia menyeluruh terus bagi surface. Nah kalau di detailnya gini, dia ada lubang sih di tengah, itu yang tengah kan dia ngerefleksi langit ya, jadi di sini dicor nih semua. Terus habis itu dia kasih lubang di tengah buat refleksinya langit. Sebenarnya pasti kombinasi sih, ada terasnya juga. Tadi saya lihat ada section. Cuma dari bentuknya kelihatan ya, maksudnya buat jadi guidance gitu. Ini kombinasi sih, ada terasnya. Si Yokohama. Okay. Next, high rise. Kalau buat high rise ada 4 tipe gitu. Yang paling simple, yang pertama tipenya base structure. Yang paling kiri bawah tuh yang ada titik kolom di tengahnya. Visibility ada 12, 15, 20. Kalau ingat ada titik kolom. Yang kedua itu casing. Jadi cuma luarnya aja, dalamnya nggak ada sistem struktur. Di dalamnya blong. Yang ketiga itu core. Jadi core-nya di tengah, habis itu dia akan dilebar keluar. Yang keempat itu bridge. Jadi kiri kanan structure digantung. Gitu ya. Ada banyak optimalisasi terjadi dalam desain high rise terkait dengan site bangunan sebenarnya sama programnya. Jadi pada akhirnya dipilih adalah penggabungan. Yang paling sering terjadi adalah penggabungan antara casing dengan core. Yang jadinya sistemnya yang paling cube and cube gitu ya. Jadi paling gampang gitu ya. Ini jadi bahasa yang awam. Tapi begitu high rise ini mencapai superstructure yang super high rise gitu ya, tingginya bisa sampai seperti burj gitu ya, itu memberikan treatment khusus gitu. Nah itu udah pasti ada beberapa sistem kombinasi. Yang kita bahas ini sebenarnya dengan pandangan high rise yang kira-kira sekitar 30-40 meter. Jadi supaya kita bisa bikin generik ya. Kemudian begitu spesifik kan setinggi-tingginya dan seluas site itu sebenarnya tergantung dari desain spesifik. Sorry, 32 sampai 40 lantai. 40. Ini pendek banget itu. Next. Nah ini desain dari favorit. Ya Fiona.
Norman Foster ya, desain high rise di Spanyol. Tengahnya blong, digantung bridge structure kiri dan kanan gitu. Ini contoh yang sempurna ya untuk sebuah bridge structure gitu ya. Yang di tengah-tengah itu ada outrigger, itu buat evakuasi, buat jalur ME. Jadi di ME nggak kelihatan gitu di tengah. Di mekanisme juga seperti itu. Ini kegantungan kunci ya. Next. Benar-benar Base structure ya. Jadi tengah-tengahnya core-nya itu hanya sebagai sarana untuk membuat sistem transversi vertikal. Ini casing ya. Desain WTC. WTC. Minoru Yamasaki. Next. Kemudian dari luar ada apa tuh ya gitu. Jadi yang luar tuh detailnya kayak gini. Yang kiri tuh very beautiful building. Casing luarnya, tengah-tengahnya lubang, blong. struktur jadi yang melambung struktur itu. Ya. Di tengahnya benar-benar nggak ada struktur, nggak ada core. Mungkin pasti ada core. Minimum ya, jadi itu main. Ini communication tower ya, desain dari Foster and Partners, Norman Foster. Sistem struktur core ya. Memang ada kabelnya sih. Karena sedemikian tinggi dan core-nya itu kecil banget gitu ya. Jadi mencegah supaya nggak goyang. Itu rekomendasi tower berarti BTS ya. BTS aja keren ya. Atasnya nggak salah ada office ini nggak? Jadi bisa. Jadi begitu arsitek hadir di tengah untuk menjalankan satu permasalahan dan dipercaya, menurut saya banyak hal kreatif terjadi. Ini dari infrastruktur proyek. Ini Arts Tower. Ini contoh tube in tube. Karena ada bangunan heritage di sebelahnya, jadi yang di tengah-tengahnya gitu. Jadi di luar-luar itu claddingnya itu dipertahankan gitu ya. Itu ketika 4 lantai gitu ya di daerah New York kan banyak bangunan-bangunan itu yang surface-nya itu dijaga gitu, dalamnya ada core-nya sih di dalamnya sih. Tadi saya kasih ini ya. Nah ini tahun ini Gherkin bangunan yang office gitu ya. Di Saint Mary Street itu di London. Atasnya yang tadinya dipakai buat ME ditaruh disebar gitu ya, supaya pakai pompanya di lantai paling bawah gitu, pakai tekanan. Jadi atasnya bisa free, itu dipakai buat resto sama cafe. Jadi diekspresiin, jadi kayak peluru dengan sistem cross ventilation gitu, diputar gitu dengan sistem automation system. Ini sistemnya core ya. Ada di support juga sama pinggirnya sih. Jadi ada casing, jadi campurannya casing sama itu. Tapi sih casing ini sebenarnya elemen buat lopang si dinding gitu. Pasti Hanya untuk lopang sini. semuanya holistik. Kalau dia ikut bantu. Pasti yang paling ini kita timbangkan saya, mana yang bisa mendukung, mana yang bisa mendukung kita. Cuma Foster and Partners sudah gue pengen bentuknya kayak rudal gitu. Kira-kira secara climate itu pasti proven gitu. Dia melakukan analisa. Pada akhirnya teknikal kan masuk nih. Nah structure akomodasi dong. Kayak gitu sih. Jadi tadi kita filosofi leader tadi bicara kayak gitu ya, antara natural dan technical. Kayak gitu sih. Next ya. Nah ini plannya. Jadi yang segitiga itu dinaikin ke atas muter gitu ya. Per grid gitu ya. Naik tetap gitu. Unitnya kan kelihatan ya, ada berapa cubicle untuk ruang meeting, ada berapa untuk open plan untuk yang luar gitu, untuk orang-orang yang bekerja gitu, dan ada stationery untuk, jadi dia sebenarnya open plan gitu ya, buat ada semacam kayak receptionnya gitu. Itu baloknya kelihatan ya, yang ke belakang dari bracing di depan. Di mana bracing di depan semuanya sama dia grid. Tadi Greg kan bicara soal bagaimana struktur segitiga ya, untuk mengkakukan diagonal grid itu masuk ke dalam struktur yang lebih kompleks seperti ini.
Ya sebenarnya logikanya sangat simpel gitu, tapi pekerjaannya itu butuh waktu untuk melakukan rasionalisasi ke dalam sistem bangunan yang bisa akhirnya bangunan itu dibangun dan disupervisi. Selesai. Iya, gimana? Teman-teman. Greg, ada satu bangunan Greg, saya nggak tahu arsiteknya siapa. Cuma kayaknya pneumatik, tapi mungkin campuran juga. Apa deh? Apa nih? Denver International Airport ya. Ten kayaknya. Tenda. Bukan pneumatik masuknya. Tenda. Wah, lucu Kita ya. diskusi aja. Boleh kasih pendapat dulu kan. Nah, kalau dari saya melihat presentasinya, jadi kayak sebenarnya kan ada layer-layer selain yang ditampilin dari segi struktur dan efisiensi dan program, cuma kan ada satu lagi tuh ini proses pengerjaan. Jadi kayak misalnya ada struktur yang sangat efisien yang kayak cable structure-nya si poster tadi yang di awal, terus atau yang form aktif itu kan paling efisien. Cuma kalau saya mikir secara pengerjaan form aktif itu yang paling sulit mungkin yang di lapangan. Kalau misalnya itu seharusnya yang dibikin di poster yang paling mudah, karena untuk membuat file tinggi gitu ya, kan banyak tuh, kan harus dihitung antara ketinggian lembah dengan span-nya ya, kan ada optimasi tuh. Seharusnya cara yang dipilih dalam pengertian adalah cara yang paling efisien. Tapi kan nggak bisa kan, kita bisa bikin rumah pakai cara yang tadi gitu kan, jadinya kan jadi nggak ini. Oh karena itu kasusnya emang jembatan belah lembah. Terus oke, lanjut aja diskusi yang lain. Dari kita putar aja ya, dari Adrian mungkin. Pendapat ya. Kalau dari saya sih, dari diskusi ini kayak kita bisa tahu banget banyak soal structure untuk kayak misalnya dari arsitek-arsitek yang udah terkenal, kita bisa tahu banget kayak misalkan kita, soalnya saya masih kuliah, jadi kayak masih ngambil semester 7, jadi di otak saya itu kayak misal bikin struktur bangunan-bangunan itu masih kayak kota, grid, jadi kayak eksplorasi itu masih kurang. Nah kalau dari track system ini kita bisa tahu banget banyak sistem yang sebenarnya masih bisa dieksplorasi kayak gitu. Nah menurut aku sih bagus banget untuk pembicaraan kayak diskusi-diskusi kayak sistem yang kayak kita jarang ngulik itu sih dari aku. Diracunin sama Farid. Bangunan. Tadinya pas pertama, tadi Karis kan sempat bilang bahwa buku ini ditulisnya itu tahun 1950-an gitu kan. Sempat kepikiran juga apa pas pertama kali dengar itu tadi, kepikiran juga apa isi dari buku ini, sistem apa prinsip-prinsipnya itu masih update sampai sekarang. Tapi pas ngelihat presentasinya ternyata cukup komprehensif tentang sistem-sistem struktur gitu, dan sebenarnya bukan apa bisa jadi dasar sampai sekarang pun masih bisa jadi dasar buat pengembangan struktur dalam desain juga gitu sih. Saya agak di tengah. Cuman yang lagi saya pikirin kok apa namanya bisa ada yang udah kita lihat itu adalah buku yang disusun dengan metode, maksudnya dengan tampilan yang cuman ya simple sih sebenarnya gitu. Terus apa ya, kayak kenapa kok nggak diajarin kok dulu
baru tahu gitu sekarang. Akhirnya kayak padahal ada juga yang arsitek-arsitek yang kayak nama poster itu yang bisa dijadiin acuan buat mulai mendesain dari constraint efisiensi dan struktur gitu. Oke. Terus sekarang kepikirannya dengan adanya software yang udah sangat canggih kayak Revit dan software sama parametrik gitu, kayaknya mau perlu sih kayak saya itu harus belajar, maksudnya harus mengembangkannya itu ya. Sekarang ada fasilitasnya gitu, tapi belum bisa. Atau kenapa ya, Tir? Presentasi yang cukup memancing. Nah, halo semua. Jadi hari ini gue baru datang pertama kali. Jadi hari ini bisa dilihat banyak belajar tentang efisiensi strukturnya, kebangunannya. Terus mungkin bisa jadi inspirasi buat tugas kali ya. Thank you. Merah. Halo. Ya ini pembahasannya berat nih Kak. Sulit tapi buat prinsip-prinsip strukturnya menarik, jadi menambah wawasan sih. Mau diaplikasikan ke tugas yang gue kumpulin Senin besok. Revisi berapa? Break belakang. Gila ekstrem gantinya. Ya, halo. Ini aku mau nanya, kalau yang stadium itu dia ada rangka lagi nggak sih di bawah, bukan apa sih kayak penahannya gitu kan, tadi dia membran ya, membran. Nah itu dia ada pengakunya lagi nggak sih di bawahnya itu? Sih nggak pertanyaannya? Ya udah gitu aja. Bisa di hybrid sih, yang membran dicampur, jadi membran sama vektor. Di buku ini ada nih, ada yang di hybrid, jadi misalnya ada tiang gitu, Farid dia jelasin. Saya jelasin vektornya. Cok, jelasin vektor. Nah kalau jelasin vektornya nih, misalnya nih, ini ada tiang buat balik kabelnya. Nah di ujung-ujungnya kan ditahan. Nah ditahannya bisa pakai vektor, jadi bisa bentuk segitiga gitu lah. Nah nanti ditarik lagi Ke bawahnya gitu. ke bawah. Jadi gini. Tapi kalau ini doang, kalau si membrannya doang, nggak usah pakai vektor lagi, bisa juga pakai kabel doang ya Pak, berarti tadi kabel gitu. Berarti materialnya apa lah? Oh membran, tipis berarti ya? Yang di Munich tadi itu ya, Oh mini. yang bentuk Oh. Strawberry 60. Kalau membran itu Atas dong, atas dong. Oh nggak ada, cuma dijahit. Jadi kayak ditidurin aja, kayak spray. Gini. Dilepas stretch aja. Jadi tarik sendiri sebenarnya. Tapi untuk mengkakukan batang utamanya itu pasti tadi Greg bilang ada kabelnya. Justru karena material itu membran, nah exactly, jadi jadi gaya yang bekerja itu seperti itu. Jadi kita harus benar-benar lihat materialnya. Saya bersingkat, tapi kalau membran tuh cara bikinnya, maksudnya logika di pas modelingnya tuh gimana sih? Ngitungnya ketinggiannya berapa? Curve-nya itunya gimana ya? Ada caranya sih ya di situ. Jadi kalau dari pakai segi 4, segi 4, segi 8 itu ada. Dari titik pertamanya itu ditarik.
Ada sih di sini pakai sudut curve gitu. Jadi kita nggak terlalu bahas ya. Segitu. Bercanda. Bikin yang translucent di muka tuh. Ada banyak sih ini, tergantung kan. Ini ya, tuh. Sebenarnya banyak banget gitu. Cara dia dijahit juga penting gitu. Simetris nggak simetris. Busurnya kan jadi penting nih. Jadi di busur itu. Di busurnya. Nah ada beberapa nih tipenya. Tuh tadi kita nggak sempat bahas nih. Cara dia dijahit juga penting tuh lihat tuh. Tapi kan lihat ya tadi kan waktu di depan press kan ada kayak kurvanya kan. Itu being natural kan, nggak kotak gitu. Kayak gitu sih. Nah prinsip lebih lanjut sebenarnya kita perlu detail lagi sih ngeliatnya supaya bisa ngebuat klasifikasi lagi. Nah di lecture ini sebenarnya masih belum nih. Tapi nanti scannya dibagiin aja supaya bisa. Ini ada banyak sih. Atau gimana dia dijahit ya. Tadi kan bulat-bulatnya beda ya. Ini kan juga beda nih. Nah sebenarnya ini terkait dengan span-nya juga. Span untuk selebar apa, pakai teknik yang dijahit kayak gimana itu. Kayak gitu sih. Kita panggil aja supplier tenda ya. Tambah lagi nggak? Saya senang lecture ini karena ada favorit saya oleh saya pikir emang mungkin cocok ya karena Norman Foster itu untuk karya-karya awalnya waktu dia masih ngedesain emang buat fungsi terus utilitas dan struktur emang seamless banget gitu, kalau buat dari hasil karyanya. Terus emang dia mempertimbangkan banget dan struktur ini cocok untuk bentuk apa gitu. Ya, itu sih yang saya senang. Kira kemarin ngobrol-ngobrol mau nonton poster apa Thomas Kali bisa learning from master. Gimana? Saya Tri Putra dari Untar. Mau bilang terima kasih banyak buat Kak Riz sama Kak Greg sama rekan-rekan. Saya udah nyelenggarin kuliah buat structure gini. Soalnya saya sebelumnya di kuliah kan juga suka ngotak-atik tuh tentang bentukan space buat program segala macam kan. Tapi ujung-ujungnya seringkali balik lagi ke bentuk yang generik gitu. Dan teman-teman atau dosen-dosen suka bilang, kok ujung-ujungnya jadi gini pada awal lumayan gitu. Soalnya ujung-ujungnya masalahnya ke struktur kan. Jadi menurut aku sih apalagi awal-awal begitu lihat share dari line Oma ada kuliah tentang structure, wah ini langsung datang deh gitu. Jadi menurut aku sih kayak gini penting banget ya gitu buat kita. Thank you. Harus ngomong. Kita tungguin. Nah, saya Charlene dari Untar juga, masih stupa bawah. Jadi mungkin sebelumnya kalau lihat structure gini di buku mungkin bakal di skip gitu kayak rasa belum terlalu penting. Cuma dengan lecture ini ya mungkin jadi lebih tertarik buat belajar lebih aja. Ya ini saya penasaran aja sih. Menurut saya kalau struktur kayak gini ini tantangannya bukan cuma beban literal ya, maksudnya nggak cuma sekedar dia bisa berdiri, tapi kayak nggak cuma beban vertikal, tapi kayak beban lateralnya itu, terutama angin kan dia bentuknya tuh nggak kayak gini terus nggak ada dindingnya, tapi udah nggak ada dinding terus bentuknya gini kan kayak
terus luas permukaannya juga gede, berarti kan kayak banyak banget beban angin yang harus dia tanggung gitu. Nah, itu kayak penasaran aja gimana tuh. Gitu aja supaya Soalnya dari yang Leverworks kemarin juga saya kayak agak-agak nggak percaya gitu, dia mungkin secara beban vertikal dia tahan, tapi di tiup aja tuh dia tumbang pasti gitu. Oke, kita bicara soal ini ya, soal batas ya, batas profesi. Arsitek punya tanggung jawab untuk menentukan bentuk, form, dan tipe struktur yang akan dipakai. Kalau kita mau ngelit, kalau kita nggak mau ngelit, mungkin beda ceritanya. Jadi struktur sebenarnya menghitung tension member itu seberapa besar, materialnya cukup atau enggak, joinnya aman atau enggak. Tapi arsitek perlu ngelit. Dan habis itu minta struktur tolong hitungin dong supaya ini aman. Tapi saya maunya ini line form, market tense, ada strukturnya, posisinya di sini bisanya. Habis itu kan case close nih. Beda kalau arsiteknya mungkin nggak ngelit gitu. Ya sudahlah, yang penting tenda, yang penting gimana sih saya nggak ngerti gitu. Jadi kita perlu fight gitu kan. Kalau nggak ada fight itu sebenarnya semuanya jadi hukum rimba. Dimana semuanya jadi nggak ada acuan gitu. Struktur ngikutin aja sebenarnya. Yang bisa menghentikan hanya code gitu. Code ini ya, rules ya, regulation. Jadi tinggal pilih struktur yang bagus nih. Oh kayak gitu nggak saling ini nggak saling tektok. Tektok kan. Atau Tapi yang ngelit kan kayak komposernya kan harus arsitek dong ya. Tapi mereka join gitu di discussion. yang harus dipertahankan apa dari prinsipal si arsiteknya? Kalau ada kasus yang strukturnya kayak bikin orang strukturnya down gitu. Yang harus dipertahankan adalah meng-hire struktur yang bagus, yang mau fighting juga. Zaha sama Renzo kan strukturnya dulu Peter Rice ya. Dan langganannya kalau OME kan apa? Cecil Balmond ya. Nah orang-orang ini sebenarnya nggak banyak gitu. Nah, kita harus hati-hati dalam memilih struktur engineer. Kalau nanti dia udah down dulu, aduh susah banget. Di Indonesia yang ini juga yang masuk. Wah itu nggak tahu. Indonesia. Davi Sukamta itu. Pak Anwar juga belum. Saya mungkin nggak tahu yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Riz, terima kasih. Sudah apa ya, mengembalikan ingatan. Sebenarnya kurang lebih materi struktur ya kurang lebih sama ya. Cuma kayaknya kita lebih persisten. Memang ada beberapa pengalaman sih, kayak misalnya kita komunikasi sama struktur kan. Kalau sudah bekerja pasti udah tahu kan gimana kita minta ini minta itu. Saya juga lumayan belajar sama bos gimana agak keras kepala. Pokoknya dia harus kecil, nggak tahu cara gimana. Takut dia kalau dia nggak bisa. Gak sih, gak sekasar itu. Cuma dia kasih solusi yang lain-lain. Tapi ternyata gitu. Saya udah kayak dalam hati, gila kasih banget strukturnya. Ternyata pas dapat feedback kembali lagi, ternyata bisa gitu loh. Dan itu semua tentang pengalaman ya. Terus gimana kita meyakinkan tapi tahu dasar gitu. Ya, terima kasih ya Pak. Oke. Rio. Oh Rio. Oh iya Rio. Rio ini salah satu andalan kita nih di rumah. Andalan apa? Biasanya ya. Nggak usah bawel Rio. Harus kenal. Halo semua. Baik kabarnya? Baik. Sebenarnya saya nggak ada komen sih bos. Sama presentasinya, tapi ini mengingatkan saya sama satu hal sih.
Kalau di Untar itu di semester 1 ada mata kuliah studi dasar arsitektur. Dan tugas utamanya itu yang pertama kali adalah tentang struktur. Jadi mereka diberi referensi judul bukunya Structures yang buat Daniel Skodek di tahun 1970-an. Jadi 20 tahun lebih setelah ini. Terus mereka disuruh kaji buku itu, dan di buku itu tuh ada dikategorikan, tapi kurang lebih sama, kategorinya sama gitu. Tapi dia mengkategorikannya pertama kali dari rigid structure, terus yang kedua yang nggak rigid, non rigid gitu. Terus yang rigid itu diganti dibagi-bagi lagi skeleton dan kawan-kawan dan lain-lainnya. Terus yang dari tadi saya lucu aja, ternyata contoh-contoh yang Bos sama Greg ambil tuh sama persis semua kayak hasil tugas anak-anak. Yang kalau misalnya saya cek gitu hasil tugas mereka bukan artinya negatif, ternyata memang contoh-contoh yang dipakai oleh kalian ini memang yang mempresentasikan struktur terbaik di tiap kategorinya. Mungkin kapan-kapan boleh ngasih kuliah aja. Greg kasih kuliah di kelas SDA gitu, Greg. Di Untar. Panggilan Greg, panggilan. Baris mau. Gitu aja sih, Bos. Berarti Greg siap. Siap, Bos. Sorry, siap. Langsung ya. Oke, udah semuanya. Mungkin sedikit menyimpulkan, tapi barangkali nggak bisa dibilang kesimpulan juga. Maksudnya ingetin kalau misalnya narik benang merahnya dari apa yang ditampilin, ini kan tentang berbagai kemungkinan yang sebenarnya di dalam arsitektur itu ada, tapi barangkali sering kita hindari karena takut gitu ya, karena takut, karena susah, atau itu hal yang menakutkan gitu struktur. Nah kalau misalnya barangkali setelah lihat ini pun tetap masih takut gitu, tapi maksudnya itu hal lain. Kalau ngelihat dari apa yang minggu lalu si Andre juga cerita bagaimana Tomin bersikap di dalam studionya yang mau mendorong orang yang ngerti dulu sistem dasarnya, prinsipnya gitu. Terus dia cerita kenapa Frank Gehry sampai gini gitu di media. Terus itu juga karena ada posisi arsitek ngomong, ya itu kan urusan yang struktur gitu, nggak mau terjun buat hal kayak gini. Nah, barangkali dengan presentasi ini kan mengingatkan lagi kalau kemungkinan itu pernah ditulisin, Heino Ingels, tinggal dipelajarin lagi, tinggal dibikin. Ya menarik kalau misalnya kita bisa coba-coba bikin. Mulai dari level walls itu mungkin gitu dari saya. Pertanyaan sekali lagi.